Apa begitu mudah Anda meraih kesuksesan dan puncak tertingginya di akhirat disebut dengan surga? Apa begitu mudah mewujudkan hijrah, mendapatkan kemuliaan, kebaikan, ketentraman, baik dunia ataupun akhirat? Ya, semudah membalikan telapak tangan. Ya, kata Allah harus melewati fase-fase ujian dulu. Ya, untuk apa? Supaya dilihat di situ ya, kesungguhan. Ya. Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menanggapi orang sekitar ketika kita berusaha berubah sikap meneladani Rasul SAW dan orang sekitar merasa aneh terhadap perlakuan kita karena tidak seperti biasanya? Baik, yang pertama saya kira kita mesti menyadari bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu menghadirkan persepsi dari lingkungan sekitaran tempat kita berinteraksi. Itu sudah pasti, apapun yang dikerjakan. Baik itu dalam konteks yang positif, nilai-nilai kebaikan, apalagi jika ada orang tergerak untuk berbuat yang tidak baik, tentu kita berharap tidak dilakukan. Dan semua akan mendapati respon. Semua akan menghadapi tantangannya masing-masing. Jika yang dikerjakan kebaikan, maka semua yang dihadapi dalam proses mewujudkan kebaikan itu oleh Al-Quran diistilahkan dengan ujian, tantangan yang menguji sejauh mana kesungguhan kita untuk mewujudkan semua sifat kebaikan-kebaikan itu. Dan dalam menghadapi tantangan dimaksud, disitulah proses pahala berlangsung. Ada kesabaran, di situ ada pahalanya. Ada kesungguhan berdoa, di situ ada pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peningkatan ibadah, di situ ada pahala dan kenikmatan serta ketenangan. Bukankah kalau tidak diuji, jarang manusia berdoa? Bukankah kalau tidak ada ujian, jarang manusia kemudian meningkatkan ibadah dari sholatnya, bacaan Qur'annya, puasanya, dan sebagainya? Maka hidup selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'. Dan setiap kalian yang hidup, kata Allah, pasti akan diberikan ujian untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan untuk menguji kesungguhan dalam menjalani proses kehidupan yang kita lalui itu dengan berbagai hal. Minal khauf, ada kegelisahan, kemudian wal ju', ada rasa lapar, wa naqsin minal amwal, ada kekurangan harta dalam sisi tertentu. Allah cukupkan tapi ada orang merasa kurang dengan itu. Atau barangkali berniaga yang tadinya bisa dapat keuntungan tertentu, sekarang jumlahnya mengecil misalnya. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya boleh jadi dirampas oleh orang lain dalam tanda petik, ya, keadaan tertentu. Anda yang ikut tender tapi proyeknya dimenangkan pada orang lain, bisa terjadi. Ya, wabasyiris sabirin, dan berbahagialah, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar menjalani itu semua. Nah, kemudian dalam konteks kesungguhan misalnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142 ketika Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa begitu mudah Anda meraih kesuksesan dan puncak tertingginya di akhirat disebut dengan surga? Apa begitu mudah mewujudkan hijrah, mendapatkan kemuliaan, kebaikan, ketentraman, baik dunia ataupun akhirat? Ya, semudah membalikan telapak tangan. Ya, kata Allah harus melewati fase-fase ujian dulu. Ya, untuk apa? Supaya dilihat di situ ya, kesungguhan. Ya, wa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara belum tampak kesungguhan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, keseriusan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik kesungguhan kita menghadapi berbagai aneka ujian tadi, ragam tantangan tadi, di situ ada pahalanya, di situ merasakan kenikmatan bersabar, kenikmatan mendekat kepada Allah yang mungkin nggak pernah didapatkan ya, selain mendapati ujian-ujian yang dimaksudkan. Jadi harus menyadari terlebih dahulu bahwa apapun yang kita kerjakan, mau hijrah, mau tidak hijrah, mau berbuat baik, mau tidak, pasti akan menghadapi tantangan dalam berkehidupan. Yang kedua, penting disadarkan pada diri kita bahwa tidak mungkin Allah menguji diri kita kecuali sesuai dengan batas kesanggupan. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalaupun Anda ingin berubah menjadi lebih baik, mengikuti tuntunan Rasulullah, pasti Allah berikan tantangan yang menguji kesungguhan Anda sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kalau ada persepsi dari orang lain, ada pandangan misalnya, ada tantangan tertentu, ya Anda pasti sanggup. Ya, yakinkan pada diri kita, Anda pasti sanggup menjalani itu semua. Kemudian yang ketiga, ketika Allah berfirman di Quran surah Al-Insyirah itu, dan tegas, sampai ditegaskan, ya sebanyak 2 kali itu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra.
Yakinkan pada dirimu, di balik semua kesulitan yang kita anggap rumit, sulit itu pasti ada kemudahan yang Allah titipkan. Bahasa singkatnya begini, kalau sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi ujian, yakinkan pada diri kita, ini pasti bisa saya lewati, ini mudah, ini ada solusinya. Ini sikap psikologis yang pertama. Jadi, kalau kita ingin mengerjakan apapun, termasuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mesti meyakinkan pada diri kita bahwa akan ada tantangan di hadapan kita. Supaya ketika tantangan itu hadir, kita siap menghadapinya. Dan sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Serta membangun kekuatan pada diri kita untuk bersungguh-sungguh mengatasi itu semua. Kemudian, persoalan selanjutnya, bagaimana kita memotivasi diri dan mencari solusi untuk membangun kesungguhan dalam mengatasi semua tantangan tadi. Ya, kalau tadi kan membangun kesadaran, oh iya, saya ingin melakukan ini, pasti ada tantangan, pasti ada persepsi, pasti ada pandangan dari orang, ya kan? Nah, kita sudah menyadari itu, sudah menguatkan diri kita. Sekarang, bagaimana cara menemukan pedoman terbaik untuk membimbing diri kita bahwa walaupun orang menyebut ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing dan sebagainya, tapi tetap kita bisa konsisten dalam nilai kebaikan. Ukuran standarnya, Pak. Ya, kalau ukuran standar tentu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.